Overthinking, insecure, anxiety. Kamu pernah mengalaminya? Selamat datang di Ruang Merdeka. Ada yang banyak ngerasain hal yang sama kali ya, tapi ada yang kepikiran gak sih gimana caranya ya untuk bisa menangani hal-hal tersebut? Ya nanganin si insecure-nya, ataupun overthinking-nya, atau mungkin anxiety-nya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan nih teman-teman, yang mungkin teman-teman nanti bisa lakukan juga whenever teman-teman merasa membutuhkan. Yang pertama banget, ketika kita lagi ngerasa insecure, ketika lagi ngerasa anxious, ngerasa mungkin overthinking, hal pertama banget yang harus kita lakukan adalah menenangkan diri. Sangat bisa banget membantu kita untuk keluar nih dari zona overthinking kita, dari insecure kita, dari anxious kita. Oke, teman-teman udah familiar ya dengan teknik breathing gitu. Kita akan bernafas, coba tarik nafas, buang nafas gitu. Atau mungkin teman-teman juga bisa melakukan grounding teknik. Jadi grounding teknik itu adalah sebuah teknik nih yang bisa kita lakukan untuk menenangkan diri kita, untuk mengembalikan fokus kita ke kondisi saat ini, untuk mindful istilahnya kayak gitu. Nah, grounding itu apa aja? Kita di sini mau coba bekerja sama nih sama panca indera kita, sama apa sih yang ada di sekitar kita tuh apa aja. Nah, kita lakuin itu. Yang pertama nih, kita coba untuk mencari 5 hal yang bisa kita lihat di sekitar kita deskripsiin. Oke, yang pertama misalkan aku bisa ngelihat sebuah botol minum. Botol minumnya itu berwarna putih, terus dia tutupnya ada warna hitamnya, itu misalkan yang pertama. Atau yang kedua aku bisa ngelihat sebuah kaca, kacanya itu di pinggirnya ada bola lampu, misalkan gitu. Jadi kita deskripsiin anything random yang bisa kita lihat aja. Nah, kita deskripsiin entah warnanya, bentuknya, atau mungkin letaknya, boleh banget. Nah, terus yang kedua kita coba cari 4 hal yang bisa kita sentuh. Nah, di sini kita bekerja sama nih dengan indera peraba kita, dengan kulit kita berarti. Misalkan aku bisa menyentuh baju aku. Oke, baju aku tuh teksturnya halus sih, karena dia terbuat dari serat-serat kain yang halus aja nih. Atau anything random yang bisa kita sentuh aja di sekitar kita, itu boleh. Step yang ketiga, kita coba cari 3 hal yang bisa kita dengerin di sekitar kita. Apa ya? Yang pertama misalkan, aku dengar suara jam dinding, kayak klek-klek-klek, kita deskripsiin suaranya kayak apa. Terus misalkan yang kedua, aku bisa dengar suara orang ngobrol, misalkan gitu. Terus kita cari 2 hal yang bisa kita cium baunya di sekitar kita. Misalkan yang pertama aku bisa mencium bau parfum aku nih. Parfum aku tuh baunya cukup powdery sih, tapi ada hint ini deh manis-manisnya dikit misalkan gitu. Sama yang terakhir, coba kita rasain sesuatu dalam mulut. Jadi misalkan kita ada permen kayak atau brownies atau anything, kita gigit dikit aja. Habis itu kita deskripsiin. Oh, rasanya tuh manis ya, tapi kayaknya ada hint pahit-pahitnya juga deh. Karena dia tuh terbuat dari dark coklat ternyata. Kita deskripsiin rasanya kayak apa. 5 step itu ada 5 step yang penting banget yang harus teman-teman kuasain dan bisa digunakan kapanpun dimanapun untuk menenangkan dirinya. Namanya grounding tadi ya. Terus cara yang kedua apa? Sebenarnya ketiga hal itu tuh sangat berkaitan dengan pemikiran kita. Jadi mungkin kita punya pikiran yang kayaknya tuh banyak-banyaknya tuh pikirannya negatif ya. Padahal segala sesuatu hal yang belum terjadi nih di dunia ini tuh pasti kemungkinannya ada 2 kok. Kalau nggak kejadian yang positif, ya bakal kejadian yang negatif. Tapi biasanya kita udah kayak fokus-fokus aja tuh, udah kayak percaya-percaya aja tuh sama hal yang negatifnya. Jadi kita nggak bisa ngelihat pikiran positifnya apa. Nah, sebenarnya kita bisa coba netralin nih kedua pikiran itu. Biar kita bisa balancing our mind. Kita bisa menetralkan pikiran kita tuh harus kayak gimana sih gitu. Kita juga bisa melakukan restrukturalisasi kognitif. Jadi kita coba rearrange lagi nih pikiran aku tuh sebenarnya kayak gimana sih. Kita tulis dulu pikirannya tuh apa yang negatif. Oh, misalkan ini aku ngerasa kayaknya aku bakal gagal, tapi kan belum tentu bakal gagal atau enggak. Nah, habis itu kita coba cari pikiran alternatifnya gitu. Kira-kira pikiran yang lebih rasional tuh apa sih? Itu bisa banget kita lakukan. Dan mungkin selanjutnya kita bisa coba cari support system nih. Karena kadang namanya manusia ya kita butuh reassurance dari orang lain kayak bener nggak sih aku ngelakuin ini, aku oke nggak sih dan lain-lainnya. Nah, oke, nah mungkin di sini kita juga perlu tahu ya
tips-tips atau cara-cara yang bisa kita lakukan nih untuk menjaga kesehatan mental tuh apa aja sih? Nah, yang pertama banget harus kita lakukan, kita bisa aware dulu sama kondisi kita. Jadi kita tahu nih, oke, aku tuh orangnya kayak gimana sih? Aku tuh orangnya suka apa sih? Aku tuh nggak suka kayak gimana sih? Jadi kita harus completely aware sama diri kita sendiri. Kita tahu, oh iya, aku tuh orangnya begini ya. Aku tuh nggak sukanya itu dan aku tuh pengennya ini gitu. Jadi jangan sampai kita memahamin orang lain doang nih yang jago, tapi memahami diri sendiri nggak jago. Kita juga harus seimbang di keduanya. Self awareness itu adalah hal yang sangat penting yang bisa jadi pedoman kita gitu. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan mental juga nih, itu juga perlu banget kita punya someone to talk gitu. Nggak perlu banyak orang, nggak perlu punya sahabat atau satu circle yang gede gitu. Nggak, satu orang aja sih menurut aku itu akan cukup. Jadi kita punya orang yang emang bisa kita ajakin untuk ngobrolin tentang permasalahan-permasalahan kecil-kecil yang kita rasain dalam hidup kita. Itu akan sangat berarti banget. Kalau misalkan permasalahan kecil yang kita tumpuk terus, suatu saat itu akan jadi bom waktu dan pasti akan meledak juga. Nanti entah akan jadi suatu permasalahan mental yang serius atau mungkin kitanya yang nggak kuat sendiri atau apa gitu. Itu banyak banget terjadi. Terus mungkin yang ketiga, kita juga harus bisa punya life path sih sebenarnya kalau menurut aku. Jadi life path itu adalah suatu gambaran planning tentang hidup kita tuh seperti apa. Karena tadi kan kita ngomongin tentang membandingkan diri, insecure, overthinking, anxious kayak gitu kan. Nah, ini jadi suatu guidance juga kalau misalkan kita udah punya life path. Jadi ketika kita ngelihat hidup orang lain kok enak ya gitu, kayak iya sih dia enak, tapi kan sebenarnya life path aku tuh nggak pengen kesana, aku pengennya seperti ini. Jadi life path itu akan jadi pegangan kita nih untuk bisa lebih netral gitu ketika kita ngelihat pencapaian-pencapaian orang lain atau mungkin suatu hal yang bagus dari hidup orang lain gitu. Kita nggak akan membawa itu ke sikap iri gitu, tapi kita akan membawa itu ke suatu hal yang wow, oke nih gitu. Gue juga harus bisa nih, jadi aku juga harus bisa nih jadi kayak dia misalkan kayak gitu. Oke. Misalkan teman-teman di sini ngerasa, aduh kayaknya aku udah kurang bisa berfungsi dengan baik deh dalam lingkungan sosial aku, atau aku kayaknya nggak bisa tidur dengan nyenyak deh, atau aku nggak bisa menyelesaikan daily problem aku juga nih. Misalkan teman-teman ngerasain hal yang nggak nyaman dalam diri teman-teman, itu suatu tanda bahwa teman-teman sudah membutuhkan bantuan profesional. Jadi teman-teman bisa banget langsung reach out psikolog terdekat atau psikolog pilihan teman-teman, entah online ataupun offline, itu bisa teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa mendapatkan bantuan. Karena mengalami suatu gangguan kesehatan mental itu bukan jadi suatu hal yang kita harus malu akan hal itu, bukan jadi suatu hal yang harus kita tutup-tutupi, tapi bahkan itu akan jadi suatu hal yang membawa teman-teman ke gerbang kesembuhan sebenarnya. Dan dari aku mau nitip satu pesan aja buat teman-teman, bahwa sebenarnya manusia itu punya kendali atas pikiran dan juga emosinya. Jadi jangan sampai kebalik ya, kitanya yang dikendalikan sama pikiran dan juga emosi kita, tapi kita harus bisa mengendalikan emosi dan juga pikiran kita. Karena we are so much bigger than our thoughts, our emotions. Kita punya kendali akan hal itu. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.